nasional, anggaran nggak dari pusat. Bapak Presiden sudah jawab dari awal, semuanya ini akan menggunakan dana pusat. Disampaikan 60 triliun sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah hunian tetap, fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga, dan juga langsung seluruh bupati, wali kota 52 itu diberikan uang cash untuk di hari itu gitu. Bila ada kebutuhan lain tinggal sampaikan, pasti dikasih juga. Dan tentunya bantuan dari segala macam sudah masuk ke kabupaten itu. Oke. Kemudian yang ketiga dibilang kalau tidak bencana nasional, sarana, prasarana, fasilitas tidak ada dari pusat. Sudah dijawab juga di lapangan, 100 lebih kapal, pesawat, helikopter sudah ke sana. Ada alat berat dari PU mungkin totalnya sekitar 1000 mungkin. Diangkut dari manapun di Indonesia ini, diangkut ke sana. Kemudian kalau tidak bencana nasional, pemulihan infrastruktur hanya di daerah. Semuanya sudah digerakkan ke sana. Perlu waktu, makanya kita sama-sama. Gitu ya. Jembatan banyak putus, jalan banyak putus, berangsur-angsur disambung. Jembatan sudah langsung dibuktikan 1 minggu 7-10 jadi. Itu yang kerja bukan 1-2 orang. Semua warga di situ kerja. Dan itulah dukung semuanya, kita saling dukung di sini. Apakah semuanya sudah dapat logistik? Apakah yang dilakukan sudah sempurna? Tentu belum. Makanya ayo kita sama-sama bahu-membahu, saling dukung. Kalau niat bantu, ayo. Ikhlas, tulus. Kalau Anda ke sana, ada di lokasi yang belum ada di lokasi Anda ke sana, ada daerah yang belum dapat logistik, sampaikan ke petugas. Sampaikan ke TNI, Polri, Basarnas, BNPB, Pak, titik ini belum ada logistik, desa ini belum. Pasti langsung dikerjakan. Ya. Bisa Anda sampaikan ke bupati, semua bupati, kepala daerah, gubernur, bupati, wakil, wali kota, wakil dan pegawainya, semua di sana bisa dijangkau, bisa dihubungi, dan aparat-aparat di sana bekerja semua. Kalau ada yang kurang, Anda sampaikan, pasti langsung secepat mungkin gimana caranya itu sampai. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, saya mau sampaikan begini. Jadi saya pastikan kami semua yang di sini, kita semua termasuk Anda, rekan-rekan pers, semua orang-orang yang ada di lokasi bencana sekarang, semua petugas TNI, Polri, BNPB, Basarnas, petugas PLN, petugas Pertamina, para supir truk, dokter, tim medis, pilot-pilot heli, kru pesawat, relawan, banyak sekali relawan, dan organisasi lain, dan tentunya bersama-sama warga ini seluruhnya berjuang keras, semuanya. Mereka yang kelihatan kamera, mereka yang udah kerja tapi nggak terlihat kamera, dan mungkin mereka yang udah nggak mungkin kita lihat lagi sekarang. Semuanya ini berjuang keras secepat mungkin sejak hari pertama, detik pertama sampai seterusnya untuk mempercepat gimana caranya ini segera pulih, keadaan di sana segera pulih. Jadi kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak, bukan sebaliknya memperumit. Sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja.
petugas-petugas di lapangan tidak kerja. Di sini semua butuh kerjasama, kekompakan, energi positif. Banyak kok yang datang, betul-betul niat bantu, sampaikan ke petugas, Pak di sana kurang, di sini kurang. Ayo kita sama-sama Pak, saya ada ini, kayak gitu. Kalau niat bantu, ayo sama-sama. Hibur warga, timbulkan optimisme, bikin ketawa, timbulkan senyum, timbulkan keyakinan. Oke? Saya rasa itu. Sekali lagi, ayo kita saling bantu, saling jaga, saling dukung, sebarkan energi positif. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Seskap, Pak Menko ada penutup? Cukup ya. Terima kasih teman-teman media sekalian. Demikian konferensi pers pada siang hari ini. Sekali lagi kita berharap supaya keadaan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat dapat segera pulih seperti sedia kala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Santi Om. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Belasan rumah warga yang berada di bantaran Sungai Cidadap di Sukabumi, Jawa Barat ambruk hanyut terbawa derasnya arus sungai. Puluhan rumah lainnya juga mengalami kerusakan hingga nyaris ambruk diduga akibat pengikisan tanah. Rumah warga yang berada di bantaran Sungai Cidadap, Kedusunan Kawung Luwuk, Desa Cidadap, Kabupaten Sukabumi, ambruk dan hanyut akibat abrasi aliran sungai. Rumah hanyut terbawa derasnya arus sungai yang meluap dan juga akibat pengikisan tanah. Akibat kejadian, 11 rumah hanyut, sementara puluhan rumah lainnya yang dihuni 164 kepala keluarga rusak berat hingga terancam ambruk. Pengikisan tanah akibat luapan sungai yang terjadi ketika hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut sejak minggu lalu. Sebelumnya jarak antara sungai dan pemukiman warga cukup jauh, namun akibat abrasi sungai yang terus terjadi membuat aliran sungai semakin melebar dan mendekati rumah warga. Memastikan 200 meter lebihan itu, 200 meter lebihan, karena di sungai terus lagi perkebunan, persawahan, baru kampung. Kemarin kita sudah mendata sementara tadi ya, ini sifatnya sementara, itu baru 164. Bukan kakak. Kalau rumah sendiri? Kalau rumah mungkin ada, kalau yang rusak ada kurang lebih puluhan dah. 400 jiwa yang berada di kampung Cisarua terisolir lantaran akses jembatan hanyut disapu banjir luapan sungai. Warga pun terpaksa meninggalkan kampungnya dan mengungsi di tempat yang lebih aman. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pasca banjir dan longsor, nestapa baru kini menghantam warga Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Krisis air bersih memaksa para korban bertahan hidup dengan kondisi memprihatinkan. Di tengah puing-puing sisa bencana, warga Hutana Bolon, Tuka, Tapanuli Tengah kini dihadapkan pada kelangkaan air bersih yang ekstrim. Untuk sekedar mencuci pakaian, warga terpaksa menggunakan air kubangan yang keruh bercampur lumpur. Pemandangan ini seolah menunjukkan betapa berharganya setetes air bersih di lokasi ini. Karena untuk bisa menikmati air bersih, warga harus menempuh perjalanan berkilo-kilometer ke desa lain yang tidak terdampak. Di saat yang sama, warga juga mengaku ketakutan dengan banjir susulan karena alat berat yang diterjunkan untuk penanganan di Sungai Aek Godang hanya satu. Kalau bisa ditambahlah alat berat itu, karena bisa numpuk semua di sungai sana. Artinya Jadi biar cepat kembali normal kayak. Iya, karena kalau nanti datang hujan atau itu pasti banjir lagi. Oh, gitu. Hingga kini, kondisi hutan desa Hutana Bolon, Tuka masih terlihat porak-poranda. Material batu dan kayu berukuran besar masih berserakan di mana-mana, seolah menjadi saksi bisu betapa dahsyatnya terjangan banjir dan longsor yang terjadi saat itu. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan.
Dalam keterbatasan, warga yang terdampak bencana di Tanjung Mutiara, Tanah Datar, Sumatera Barat masih tetap menggelar sholat Jumat. Pelaksanaan sholat Jumat di masjid yang menjadi lokasi pengungsian di Tanjung Mutiara, Kabupaten Tanah Datar berlangsung dalam suasana yang tidak biasa. Jika sebelumnya Masjid At-Taqwa dipenuhi jamaah dari warga sekitar, maka kali ini berbeda lantaran lantai 2 masjid dijadikan tempat mengungsi warga. Masjid At-Taqwa menjadi satu-satunya masjid terdekat dengan lokasi pengungsian di wilayah Tanjung Mutiara. Di kawasan ini terdapat 6 titik pengungsian, dengan sebagian besar warga mengungsi di musola atau surau yang terdapat di sekitar permukiman. Ya, seperti apa suasana di Desa Batu Taba, Kabupaten Tanah Datar? Sudah ada jurnalis iNews Agung Sulistyo. Selamat siang, Agung. Apa warga tidak kesulitan air bersih untuk berwudu atau membersihkan diri sebelum sholat Jumat? Selamat siang, Reza. Saya berada di Masjid At-Taqwa, daerah Tanjung Mutiara, Nagari, Batu Taba, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Untuk saat ini, warga masih tidak mengalami kesulitan untuk sumber air bersih, untuk berwudu maupun untuk mencukupi kebutuhan lainnya. Dan Masjid At-Taqwa ini merupakan masjid satu-satunya yang terdekat dengan pengungsian di kawasan Tanjung Mutiara ini. Dan di sini ada 6 titik pengungsian yang sebagian besar ditempatkan di musola atau surau-surau yang ada di lokasi ini. Dan untuk pelaksanaan sholat Jumat di Masjid At-Taqwa ini memang kondisinya memang terbatas, tempat yang tidak luas karena di bagian atas digunakan untuk para pengungsi dari daerah Malalo, dan sebagian besar merupakan pengungsi-pengungsi sini merupakan daerah pengungsi yang warga yang rumahnya rusak atau hancur saat diterjang banjir bandang beberapa waktu lalu pada akhir November. Ya, Reza. Ya, Agung, dari 6 titik pengungsian yang ada di sana, apakah seluruh Muslim yang berada di sana itu sholatnya hanya di satu masjid saja? Baik, untuk sholat harian ini memang sebagian besar warga di sini merupakan warga Muslim, dan mereka melakukan sholat berjamaah itu memang di Masjid At-Taqwa yang ada di belakang saya ini. Dan untuk saat ini memang untuk pengguna masjid memang terbatas, karena kondisi lantai atas itu digunakan untuk pengungsian. Dan untuk warga sendiri memang sebagian besar untuk menjalankan sholat 5 waktu banyak melakukan secara berjamaah di Masjid At-Taqwa ini, baik warga sekitar maupun para pengungsi. Reza. Baik, Agung, jika tadi Anda katakan bahwa air tidak menjadi masalah, bagaimana dengan listrik di sana, Agung? Kalau listrik untuk di kawasan di Tanjung Mutiara ini masih normal. Hanya saja di daerah Malalo, yang daerah paling terdampak banjir bandang, itu sebagian memang masih dalam perbaikan pihak PLN. Namun diperkirakan dalam waktu dekat, listrik di sekitar kawasan Malalo ini sudah bisa aktif lagi secara normal. Baik, Ya. Terima kasih Agung Sulistyo melaporkan dari Kabupaten Tanah Datar. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Presiden Prabowo mengunjungi wilayah terdampak bencana banjir di Sumatera Barat. Selain temui para pengungsi, Prabowo juga tinjau pembangunan hunian dan jembatan sementara. Presiden Prabowo meninjau jembatan darurat Padang Mantuang di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Prabowo menjajal jembatan yang dibangun sementara untuk menggantikan jembatan yang hancur akibat diterjang banjir bandang. Sambil berjalan, Prabowo sesekali menyapa masyarakat yang berada di lokasi. Sebelumnya Presiden kunjungi posko pengungsi SD 05 Kayu Pasak Palembayan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Prabowo disambut para pengungsi yang ingin bersalaman dengannya. Prabowo turut didampingi Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansarullah, Kepala BNPB Letjen Suharyanto, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dalam kesempatan itu Prabowo juga menyapa ibu-ibu dan anak-anak di lokasi pengungsian. Selain temui pengungsi,
Prabowo juga tinjau pembangunan hunian sementara bagi para korban banjir bandang. Pembangunan hunian sementara ditargetkan selesai 1 bulan ke depan agar warga tidak tinggal di tenda lagi. Pemirsa, viral di media sosial, warga mengibarkan bendera putih di Aceh dan minta bantuan internasional. Gubernur Aceh Muzakir Manaf pun menanggapi bahwa bendera putih berkibar bukan sebagai tanda menyerah, melainkan sebagai simbol solidaritas ingin dibantu sekaligus mencari perhatian dari luar negeri dan dalam negeri. Oleh dunia internasional, kami sudah mengibarkan bendera putih dengan bermakna kami sudah menyerah tentang hal tsunami ini. Viral di media sosial, seorang pria mengibarkan bendera putih di atas jembatan di Aceh. Dalam video berdurasi 1 menit ini, seorang pria menyatakan menyerah atas bencana yang terjadi. Dalam narasinya juga menjelaskan siap menerima bantuan internasional. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau sering disapa Mualem pun memberikan tanggapan terhadap fenomena berkibarnya bendera putih di sebagian wilayah Aceh. Mualem menilai berkibarnya bendera putih di Aceh memiliki berbagai macam arti, seperti sebagai solidaritas, rasa simpatisan, dan rasa ingin dibantu. Hal ini juga dinilai sebagai cara untuk mencari perhatian orang lain, baik luar negeri maupun dalam negeri. Ya, kalau bendera putih, kalau kita artikan semua masuk. Menurut kacamata saya ya, sebagai solidarity, sebagai rasa simpatisan dan rasa ingin dibantu, ya seperti itu. Kemana kita arah? Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi warga Aceh yang siap menerima bantuan internasional. Menurut Tito, pihaknya akan melihat dulu bantuan yang dibutuhkan masyarakat terdampak bencana. Minta apa dulu gitu? Minta tolong Pak, asisten Pak. Urusan tolongnya untuk apa? Ada dana, bantuan apa? Rehabilitasi dan rehabilitasi. Konseling kan? Rehabilitasi Pak, rehabilitasi. Kalau konseling ya banyak kita mampu. Tapi kalau Pemprov pemerintah daerah mengajukan itu tidak apa-apa ya Pak? Tapi ini apakah diperbolehkan Pak kepala daerah meminta bantuan kepada PBB dan luar negeri Pak? Nanti kita pelajari. Tapi artinya di luar kewenangan atau di luar izin? Menurut warga, pemasangan bendera putih di sejumlah titik di Aceh ini telah berlangsung selama 1 minggu. Bendera putih ini sengaja dipasang sebagai bentuk kekecewaan warga atas lambannya penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh selama 3 pekan. Tim Liputan iNews melaporkan.